Siapa yang bisa memberikan statement nih? Oke, boleh tunjuk jari atau raise hand. Raise hand-nya dengan aplikasi ya. Jadi seperti ini. Bentar. Jadi raise hand-nya dengan aplikasi. Oke. Wait sebentar ya. Saya lagi ini ada sesuatu dulu. Oke. Silakan. Siapa yang bisa berkomentar dari video yang tadi saya share? Apakah sudah dilihat semuanya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Siapa yang ingin menyampaikan sesuatu? Ada hal unik apa? Sebenarnya saya juga ingin membahas terkait dengan pertandingan Piala Asia kemarin ya, Indonesia lawan Qatar ya. Indonesia harus bermain dengan 9. Tapi sepertinya untuk materi hari ini belum masuk ke ini ya, belum masuk ke satu kajian psikologi yang hari ini kita mau bahas. Itu masuknya di pertemuan ketiga besok ya. Kalau yang video tadi itu masuk ke pertemuan hari ini. Oke, siapa yang berani atau siapa yang ingin memberikan komentar dari video tadi? Teman-teman, silakan raise hand. Tidak ada jawaban yang salah ya, teman-teman. Jadi semua jawaban itu tidak ada yang salah. Bukan jawabannya benar, tapi tidak ada jawaban yang salah. Sekali lagi. Oke, silakan siapa yang berani berkomentar terlebih dahulu sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mas Ibnu Hafiz. Oh, sorry. Ibnu Hazik Al-Mubarok. Oke. Bisa, Mas Ibnu? Apa yang Anda lihat tadi dari video tadi? Sudah melihatkah? Cuma sampai setengah doang sih, Pak. Sampai setengah ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau setengah doang nggak apa-apa sih. Tapi apa yang bisa Anda komentari atau Anda beri pendapat dari video tadi itu, Mas? Pak ya. Yang lain mungkin? Ada yang mau membantu? Irmansyah? Mas Irmansyah? Hadir, Pak. Ya, Mas Irmansyah. Sudah lihat videonya tadi? Sudah, Pak. Oh ya. Apa yang ada dalam pikiran Anda terkait dengan Video apa, Cok? Video tadi merupakan film inspiratif dari India yang dimana seorang ayah yang merupakan mantan atlet gulat nasional yang berhenti dari atlet sehingga dia memiliki mimpi anak-anaknya dapat menjadi atlet internasional. Oke. Poinnya adalah seorang ayah yang seorang mantan atlet gulat, dia ingin menjadikan anaknya sebagai seorang atlet gulat juga ya? Iya, Pak. Oke. Selain itu apa poinnya yang bisa kamu dapat, Mas? Secara psikologis deh. Jika ini atlet yang awalnya pelatihnya yang dimana dia berkembang itu, jika dia pelatihnya diganti, maka mungkin akan dapat berubah skillnya, Pak. Skillnya berubah ya? Ya. Kan bapaknya yang latih bapaknya, tekniknya bagaimana ketika dilatih oleh pelatih nasionalnya berubah lagi Berbeda. gitu ya? Okay. Iya, Pak. Thank you, Mas Irmansyah. Terima kasih banyak. Oke.
Selain Mas Misal Irmansyah, siapa lagi nih yang bisa nih? Tadi poinnya udah mulai dapat nih. Cuma Mas Irmansyah mungkin oke Mas M Idris boleh. M Idris Mufid THB ya ini ya. Dari unit 2 ya Mas? Ya, izin Pak. THB-nya Hah? Jawab. THB-nya ini siapa Mas? Nama lengkapnya Mas? ATB Pak. Hah? Oh ATB. HTB, sorry. Saya baca di ini HTB. HTB boleh dikenalin dulu nih Mas. Mas Mufid, HTB-nya kepanjangannya apa ini? Itu Huta Barat Pak. Huta Marga. Barat. Oke, boleh. Ya, saya lihat dari ini, dari absennya. Dari unit 2 ya. Oke. Ya Pak. Kan Mas? Izin jelaskan Pak. Ya, silakan. Jadi mengenai hubungannya antara pelajaran kita hari ini, behaviorisme, dengan yang video tadi. Oke. Seperti yang kita tahu, behaviorisme itu psikologi yang mempelajari tentang perilaku, kepribadian, dan kebiasaan manusia, Pak. Jadi perilaku yang kita dapat atau kepribadian yang kita dapat dari film itu seperti bapaknya yang mantan atlet, maka anaknya juga menjadi atlet gulat. Itu juga dengan lingkungannya. Dari dukungan bapaknya dia menjadi maaf Pak. Dari dukungan bapaknya untuk menjadi atlet gulat, seharusnya dia bisa menjadi atlet gulat yang juara pada saat itu. Tapi karena lingkungannya seperti pelatihnya tadi tidak mendukung atau kita bilang dia menjadi negatif people orang yang tidak mendukung, maka terjadi gangguan pada pelatihannya. Oke. Jadi hasil dari latihan dia itu tergantung dari lingkungannya, Pak. Oke, jadi artinya ada supporting system ya di situ ya. Pak. Dia mau jadi juara atau enggak itu ya environment atau lingkungannya ya yang pengaruhi. Thank you, Mas Idris Mufid Huta Barat. Ya, Pak. Dari Ya. Pak. Yang lain mau menanggapi atau mau menambahkan Mas Mufid? Oke, Mbak Akila, silahkan. Izin menjawab, Pak. Ya. Saya ingin merangkum hasil yang saya nonton tadi yang berjudul Film India Danggal. Jadi film India ini mengisahkan perjalanan seorang ayah yang bernama Mahavir Singh Bhogat yang bercita-cita untuk melatih anak-anaknya menjadi pengulat terkenal. Dan meskipun di awal mereka enggan atau kalah, dia memiliki 2 anak perempuan yang bernama Geta dan Babita, yang akhirnya dia latih dengan keras. Meskipun perlawanan awal dari masyarakat yang menganggap pengulat wanita tidak pantas, Mahavir ini memperjuangkan impian anak-anaknya yang bernama Geta dan Babita akhirnya menjadi pengulat yang sukses, meraih medali emas dalam kompetisi nasional. Jadi film ini adalah menggambarkan perjuangan keluarga yang ambisi dan ketahanan dalam menghadapi tekanan sosial dan budaya. Begitu Pak, yang saya rangkum. Baik, terkait dengan perkuliahan kita atau materi kita tentang behaviorisme ini, apa kira-kira Mbak Akila yang bisa Mbak Akila dapatkan? Ada nggak? Belum Nggak dapat ada ya? sih Pak, ini Belum aja. dapat ya? Oke, thank you. Mbak Akila nggak apa-apa. 2 lagi deh, 2 lagi. Tadi cowok 2, cewek 1 lagi deh boleh. Siapa nih yang ingin menambahkan Mbak Akila, yang ingin coba jadi dari film itu tadi kira-kira poin apa yang bisa kita dapatkan untuk kita mempelajari aliran behaviorisme pada pagi hari ini? Gitu kira-kira yang saya harapkan. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk jari. Boleh cowok juga nggak apa-apa deh. Oke. Huswan siapa? Ayo, silakan tunjuk jari. Raise hand. Tapi raise hand ya di aplikasi ya. Kalau raise hand-nya cuma pakai tangan saya nggak bisa deteksi nih. Saya hanya bisa melihat 4 mahasiswa aja. Yang lain nih nggak tahu nih. Oke, siapa ya? Saya coba. Oke. Ini yang namanya masih Samsung, masih Vivo, mohon diganti deh ya. Supaya saya juga tahu nih. Nih. Siapa ya? Mas Rizky Fadilah bisa open mic? Oke. Sudah lihat videonya Mas Rizky Fadilah?
Rizky Fadlan, Pak. Sorry, Rizky Fadlan, sorry Mas. Sudah Ya, lihat Pak. videonya tadi? Sudah, Pak. Setengah, Pak. Setengah, oke, nggak apa-apa deh. Dari hasil yang kamu lihat tadi, kira-kira apa nih yang bisa kamu pelajari nih Mas Rizky Fadlan? Seorang anak yang dilatih keras oleh ayahnya untuk menjadi sang juara, Pak. Untuk menjadi sang juara ya. Iya, Pak. Kalau kaitannya dengan materi kita pada siang hari ini, pagi hari ini apa Mas Rizky Fadlan? Oke, belum catch up ya, belum dapat di ini ya. Dapat, Pak. Iya. Oke, enggak apa-apa. Thank you. Terima kasih. Itu tadi video ya. Yang terus terang itu tadi video yang memberi Pak Andi kepada saya untuk saya pakai untuk bahan ajar juga ya. Jadi video tadi mengisahkan seorang atlet ya. Tadi Mas Idris Mas Mufid sudah menyampaikan bahwa itu adalah seorang ayah mantan pegulat, dia ingin menjadikan anaknya yang perempuan dan dua kebetulan adalah sebagai seorang pegulat. Jadi awalnya dia itu melihat bahwa ini kok anaknya punya power yang awalnya si bapak tadi kan frustasi ya, dia punya atletnya nggak bisa berkembang ya, si pelatih ya. Terus akhirnya saat pulang melihat anaknya berantem ya, si anak ceweknya. Saya lupa namanya yang Cabita atau siapa itu ya, atau Babita ya, lupa ya. Pokoknya salah satu berantem gitu ya. Terus dia melihat ada potensi ya. Wah, keren juga nih anak gua ya. Nah, saya keren juga nih, bisa berantem nih. Saya bisa latih nih ya kan. Awalnya nggak mau karena mungkin lingkungan menganggap kalau cewek suruh gulat gitu ya. Nggak asik dong masa cewek gulat. Tapi ya ah, peduli amat gitu. Yang penting anak saya bisa berhasil menjadi seorang atlet ya. Nah, itu kira-kira ilustrasi ya dari cerita itu. Nah, apa hubungannya dengan materi kita? Saya kembali lagi mereview materi kita 2 minggu yang lalu ya. Bahwa fungsi dari psikologi ini adalah ada 3 ya, teman-teman ya. Yang terakhir ini yang paling krusial kalau menurut saya. Ini yang perlu juga teman-teman pahami. Fungsi pengendalian ya. Ini fungsi pengendalian. Terlepas teman-teman nanti lulus dari Universitas Samudra menjadi seorang guru atau pelatih atau dosen ya. Selama teman-teman bekerja yang berhubungan dengan benda hidup, makhluk hidup, entah itu hewan atau manusia sekalipun, teman-teman harus belajar tentang psikologi ya. Karena psikologi ini fungsinya adalah untuk mengendalikan ya. Pengendalian bisa terjadi preventif. Preventif itu pencegahan. Intervensi, seperti contohnya tadi si bapaknya Babita tadi ya, yang cerita film yang saya share tadi pagi. Dia melakukan intervensi itu, ya kan. Supaya anaknya mau untuk menjadi seorang gulat, ya kan. Ya, terlepas karena anaknya juga perempuan kan. Kemudian ketika terjadi masalah tuh ya, mentalnya sudah terganggu karena dia merasa sudah paling superior menjadi pegulat nasional. Akhirnya dia tidak mau mendengarkan bapaknya lagi dan akhirnya jadi kalah ya si pegulat tadi ya. Terus akhirnya bapaknya melakukan pendekatan lagi untuk melakukan rehabilitasi ya, rehabilitasi kejiwaannya supaya dia juga kembali ke kembali ke jalan yang benar. Nah ini. Jadi fungsi psikologi ini sangat penting teman-teman. Jadi terlepas teman-teman nanti lulus dari kuliah mau jadi apapun, ketika teman-teman nanti berhubungan dengan manusia, ya ilmu psikologi ini juga harus menjadi sesuatu yang penting ya, mengendalikan. Nah, kita kan belajar yang berikutnya ini adalah, oke, saya hapus dulu sebentar ini kok anonimnya masih. Kita akan belajar kembali ke mazhab atau aliran ya. Kemarin saya perkenalkan ada 3.
aliran yang besar atau aliran yang utama begitu ya. Sebenarnya ada belasan bahkan puluhan ya aliran-aliran ini, dan pada prinsipnya sebenarnya satu dengan lainnya itu hampir mirip-mirip ya. Tetapi yang extremely berbeda dan masing-masing ada pertentangan. Ini ada 3 ini ya. Behaviorisme, psikoanalisis, dan juga humanistik. Nah, hari ini kita akan bahas satu-satu dulu ya. Seperti yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu, kalau teman-teman ini adalah mahasiswa psikologi, 3 aliran ini dipelajari dalam 3 mata kuliah yang berbeda. Ya. 3 aliran ini, 3 mata kuliah yang berbeda. Tapi karena teman-teman adalah mahasiswa Penjas dan sedang mengambil mata kuliah psikologi, maka yang 3 mata kuliah saya padatkan menjadi 3 pertemuan ya. Hari ini pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai satu mazhab dulu deh, atau satu aliran ya. Sama dalam kita yang Muslim kan juga ada mazhab, ada Hanafi, ada siapa lagi ya? Banyak sekali ya, saya juga nggak hafal. Ya, sama pandangan ini beda-beda. Pada prinsipnya sebenarnya tujuannya sama ya teman-teman ya. Hanya saja mungkin masing-masing ilmuwan punya pendapat masing-masing, mereka mengeluarkan statement pribadi masing-masing ya. Sama seperti mazhab-mazhab dalam agama juga begitu ya. Jadi sebenarnya pada intinya satu, tujuannya satu kepada Tuhan, tetapi mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Ya. Sama seperti 2 organisasi besar di Indonesia ya, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, yang satu pakai metode hisab, yang satu metode ruqyah untuk menentukan lebaran kemarin ya. Alhamdulillah tahun ini bisa bareng-bareng ya lebarannya, walaupun puasanya ada yang duluan, ada yang terakhir ya. Nah itu, sama sebenarnya tujuannya adalah sama, untuk menentukan satu tujuan. Ya, kita akan masuk ke behaviorisme. Kemarin teman-teman saya yakin sudah membaca ya. Jadi behaviorisme ini ditemukan atau dicetuskan di tahun 1913 ini ya. 1913 ini teman-teman masih berupa apa ini ya? Mungkin orang tua teman-teman atau nenek buyut teman-teman mungkin belum bertemu ya tahun ini ya. Tapi aliran behaviorisme ini sudah muncul ya. Dari kata behavior itu kan apa? Tingkah laku ya. Perilaku, perbuatan ya. Behavior, apa sih ya? Behavior, siapa yang bisa bahasa Inggris bagus ini? Behavior itu dari kata behaviorisme ya. Jadi mereka ini atau aliran ini berpendapat bahwa perilaku, kepribadian, kebiasaan manusia ini dibentuk dari pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah ini. Jadi teman-teman ada pepatah yang bilang katanya kalau kita main dengan penjual parfum, kita akan ikut wangi gitu ya. Kalau kita bergaulnya dengan penjual kambing ya kita akan bau perengus gitu kan. Nah ini, artinya apa yang melekat dalam diri kita ini tergantung dari apa yang ada di lingkungan kita ya. Kita adalah lingkungan kita katanya begitu. Jadi kalau Anda baik ya berarti karena kita berada di lingkungan baik gitu ya. Terus ada orang yang jahat ya kita menganggap bahwa bukan dia yang jahat tetapi lingkungan yang telah mengajarkan dia menjadi seorang yang jahat. Jadi behaviorisme ini teman-teman mengesampingkan faktor bawaan atau warisan. Jadi nggak ada bapaknya baik kok anaknya bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi seorang yang jahat ya. Bukan berarti kalau bapaknya baik anaknya juga baik. Kalau behaviorisme berpendapat seperti itu teman-teman. Bisa jadi bapaknya baik, tetapi anaknya besar di lingkungan yang kurang baik, dia akan jadi orang yang kurang baik. Begitu sebaliknya, orang tuanya mungkin kurang baik, tetapi kalau anaknya besar di lingkungan yang baik, dia bisa menjadi baik. Jadi apapun berdasarkan dari lingkungan. Jadi katanya genotip itu ya, itu fenotip itu ternyata genotip itu hanya berpengaruh 20%, 80%-nya adalah lingkungannya. Nah ini. Jadi itu, dia menyampaikan warisan. Jadi tidak ada yang namanya perilaku itu dibentuk dari bawaan, faktor bawaan, nggak bisa. Itu menurut behaviorisme ya. Saya bukan menurut saya ini, menurut pandangan behaviorisme. Jadi teman-teman sekalian,
behaviorisme ini pada dasarnya perilaku itu terbentuk dari yang namanya proses ini nih, pembelajaran, ya, pembelajaran nih. Saya yakin di sini teman-teman yang ikut Penjas tidak semuanya punya background sebagai seorang olahragawan, betul ya? Ada yang mungkin jadi karena ingin masuk karena mata kuliah kuliah Penjas itu enak, yang penting modal badan sehat. Saya seperti saya dulu ya. Saya dulu masuk Penjas karena satu, passing grade-nya paling rendah ya. Di kampus saya di 11 Maret itu di UNS itu passing grade Penjas itu paling rendah. Jadi kesempatan masuknya bisa tinggi gitu ya. Tapi saya juga nggak punya basic olahraga waktu itu. Artinya yang atlet benar-benar yang profesional, nggak ya hanya sekedar punya postur yang tinggi, fisik yang ya agak mumpuni lah untuk ikut kuliah olahraga lah ya. Kalau kuliah olahraga punya asma kan juga nggak berat ya. Nah ini. Jadi kenapa saya bisa? Karena saya dibentuk melalui proses pembelajaran ini. Pembelajaran itu dari mana ya? Kegiatan perkuliahan, ya dibentuk dari kegiatan sehari-hari. Nah itulah behaviorisme teman-teman. Ya, oleh karena itu kata penganut behaviorisme itu manusia ini terlahir adalah tabula rasa katanya. Jadi kertas kosong. Ya, teman-teman terlahir ini sebagai kertas kosong katanya ya. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu ya dibentuk dari apa yang ada di lingkungan kita gitu. Tulisannya baik, buruk, ya warnanya merah, hitam itu tergantung yang nulis ya. Nah ini. Nah, behaviorisme ini teman-teman ini dicetuskan oleh seorang yang bernama John B. Weston. Ini yang ada di sebelah kanan ini ya. John B. Weston ini. Ini yang menemukan atau yang mencetuskan pandangan behaviorisme. Dia punya pendapat teman-teman. Ini pendapatnya yang fenomenal ya. Ini dalam bahasa Inggris. Nanti silakan ditranslate aja ya. Give me a dozen healthy infant well formed by and my own specific word to bring them up in. Waduh. And I will guarantee to make anyone at random and train him to become any type of specialist I might select. Artinya apa? Jadi si Peterson ini sesumbar beri saya 12 satu dosen ya. Bukan a dosen itu berarti berikan saya seorang dosen bukan ya. Berikan saya satu dosen atau 12 healthy infant. Healthy infant itu adalah anak yang sehat ya. Anak-anak atau bayi yang sehat. Nah, aku akan jadikan si bayi itu nanti sesuai dengan apa yang aku inginkan. Ya. Mau jadi dokter bisa, mau jadi lawyer juga bisa, mau jadi artis juga bisa, jadi merchant chef atau apapun. Ya. Jadi tinggal beri saya saja seorang yang ini sehat nih, anak yang sehat, nanti tak bentuk jadi apapun. Yang penting sehat ya ini ya. Ini kalau ada kebutuhan khusus, nah ini yang repot. Saya pastikan dengan treatment yang terjadi akan saya jadikan seorang apapun yang akan saya pilih nanti. Nah ini kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman ini? Apa yang dimaksud oleh John B. Weston ini? Jadi teman-teman G. B. Weston ini artinya dia berpendapat bahwa semua makhluk hidup, semua manusia itu bisa dibentuk ya. Jadi nggak ada yang namanya kalau kita kembali ke ini, saya pernah memberi Anda sebuah quote ya. Ini ya. Di sini ya. Nih. The champion are born. The champion are created. Nah, kira-kira si Weston dan kawan-kawan itu percaya bahwa the champion ya ini ya. Seorang itu menjadi juara karena dibentuk ya. Itu pendapat behaviorisme. Nah, nanti akan berbeda dengan si psikoanalisis ya, yang akan kita pelajari minggu depan. Dia akan lebih ke arah ini nih. Dia nggak percaya dengan juara itu dibentuk, tetapi juara itu ya terlahir, ada bakat gitu ya. Nah ini, itu yang asik ya, kita belajar psikologi. Jadi teman-teman jangan melewatkan setiap perkuliahan yang saya berikan ya, karena ini kita akan berdiskusi ya. Makanya saya bilang di awal bahwa tidak ada pendapat yang salah, semuanya benar. Bukan semuanya benar ya. Tidak ada pendapat yang salah ya. Jadi silahkan berpendapat karena semuanya berdasarkan pendapat masing-masing ya. Sama seperti aliran
behaviorisme ini. Ya memang benar. Kalau berbakat saja tapi tidak dibentuk ya nggak bisa. Nah ini yang perlu teman-teman pahami sebagai seorang guru, sebagai seorang pelatih, sebagai seorang apapun yang kalau Anda tidak mempengaruhi, tidak membentuk individu tersebut, jadi tidak akan bisa menjadi seperti yang Anda inginkan. Ya, hari ini saya bersama Pak Andi membentuk teman-teman untuk bisa memahami mata psikologi olahraga. Coba kalau saya hanya memberikan modul saja tanpa dijelaskan, kira-kira bisa nggak? Bisa jadi bisa sih, ya kan? Tetapi tidak maksimal, ya kan? Atau mata kuliah psikologi olahraga ini tidak diberikan pada Anda. Kira-kira Anda akan bisa memahami nggak materi psikologi? Tentu saja tidak, ya. Nah ini. Atau guru. Anda begitu lahir sudah bakat jadi guru, tapi tidak dikuliahin atau tidak dilatih menjadi seorang guru. Kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa sebenarnya. Zaman dulu tapi kalau sekarang kan lebih sulit, ya. Harus dilatih, harus dibentuk bagaimana berbicara, bagaimana kan Anda dilatih ya teman-teman ya di kampus ya dengan pertemuan offline ya. Dilatih gimana caranya mengajar ya. Walaupun mungkin belum masuk micro teaching tetapi kan mulai pelan-pelan sudah diajari ya, disuruh mimpin stretching biasanya ya. Kalau di kampus biasanya kalau stretching pemanasan sebelum materi teori praktek itu biasanya dipimpin oleh dosen atau mahasiswa ya Mbak Akila ya? Mahasiswa. Mahasiswa ya? Oh ya, mahasiswa ya. Nah, itu salah satu metode yang dilakukan oleh dosen Anda. Sebenarnya dosen juga bisa mimpin, mungkin referensinya lebih banyak ya pemanasannya. Tapi kan untuk melatih supaya mahasiswa calon guru ini bisa melatih stretching, ya dia bisa memimpin stretching, ya minimal memberikan gerakan yang benar pada muridnya ya kan harus dilatih. Kalau enggak ya enggak akan bisa. Nah ini. Nah, teman-teman sekalian, karena tadi fokusnya adalah behaviorisme ini adalah belajar ya. Jadi behaviorisme ini berpendapat bahwa semua perilaku ini dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lingkungan dan bukan berdasarkan kekuatan internal. Jadi Weston tadi berpendapat bahwa kalau psikologi ini kan baru diakui sebagai ilmu pengetahuan kan tahun 1913 ya, abad 19 tadi ya. Tadi awalnya psikologi ini bukan ilmu pengetahuan teman-teman, jadi hanya sekedar filosofi saja. Karena apa? Segala sesuatunya tidak dijelaskan, bisa dijelaskan secara ilmiah. Coba bagaimana teman-teman menghitung motivasi? Bisa nggak? Ini Mas Nabil ini punya motivasinya tinggi atau rendah gimana nih cara ngitungnya nih Mas Nabil? Tahu nggak kira-kira Mas Nabil Elvan? Nggak bisa kan? Tapi kalau Mas Nabil untuk menghitung MPV, MPV, VO2 max-nya Mas Nabil gimana? Itu kan ada alatnya itu. Dengan tes lari 2,4 atau dengan MFT kan bisa ya. Tapi kalau motivasinya Mas Nabil, semangatnya Mas Nabil ngukurnya gimana tuh? Kan nggak bisa. Makanya itulah psikologi tidak bisa dijadikan ilmu pengetahuan sebelumnya ya. Nah, makanya Weston mengusulkan bahwa ya kalau pengen jadi ilmu pengetahuan kita harus melihat dari sesuatu yang dapat dilihat berupa apa perilaku yang nampak ya. Nah, untuk membentuk tingkah laku ya, apapun, whatever, perilaku, tingkah laku, sikap, maka dilakukan yang namanya proses intervensi atau pengkondisian. Nah, pengkondisian atau intervensi itulah yang disebut dengan belajar. Jadi teman-teman sekalian, ya ini juga menjadi pemahaman teman-teman sekalian. Maka Rocky Gerung itu pernah bilang, jadi ijazah itu adalah tanda dari orang yang pernah kuliah atau sekolah, bukan orang yang belajar katanya. Karena apa teman-teman? Ini yang harus teman-teman pahami sebagai seorang guru ya. Jadi belajar itu akan terjadi apabila ini poinnya nih. Terjadi perubahan, ini kurang panjang, tingkah laku ya. Jadi kalau teman-teman bilang kalian udah belajar belum? Ya, sudah. Nah, tingkah lakunya berubah enggak gitu. Tapi kalau perilakunya, ilmu pengetahuan yang enggak berubah itu namanya tidak belajar. Jadi belajar ini adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya pengalaman dalam latihan ya, dalam hubungannya stimulus dan respons. Maka setiap akhir pembelajaran saya selalu memberikan refleksi teman-teman.
Refleksi itu ibarat seperti kaca ya. Kita ngaca. Kalau apa yang kita lihat itu ada perubahan, loh kok saya ternyata kulitnya jerawatan ya. Jadi kulitnya itu mengalami sebuah pembelajaran ternyata, perubahan. Loh kok ternyata rambut saya beruban ya. Nah, itu ada perubahan, refleksi. Tapi kalau Anda bercermin, Anda tidak berubah, kok awet muda terus, berarti tidak ada perubahan dalam diri Anda. Nah, makanya saya berikan refleksi, ini tujuannya untuk melihat apakah saya sudah berubah atau belum selama perkuliahan. Makanya saya tidak memberikan pertanyaan ya, saya memberikannya pernyataan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, saya memahami bahwa, nah itu kan pertanyaan untuk menggiring opini Anda supaya Anda berubah, teman-teman. Nah ini. Jadi besok kalau buat pertanyaan seperti itu, ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Jadi mohon setiap kali diberi refleksi, tolong diisi ya, supaya Anda juga melihat cerminan diri Anda, apakah Anda berubah atau tidak. Karena kalau tidak berubah, perkuliahan ini nggak ada gunanya, teman-teman. Ya, Anda hanya menghabiskan kuota, hanya menghabiskan tenaga yang harusnya Anda bisa gunakan untuk istirahat, ya kan? Kalau Anda nggak berubah, nggak akan bisa. Nah ini. Nggak berubah, nggak akan bermanfaat. Kuliahnya hambar jadinya. Itu yang terjadi pada saya 10 tahun yang lalu ketika lulus dari S1. Saya ini nggak tahu selama 4 tahun itu saya kuliah apa aja gitu ya. Termasuk psikologi ini yang menjadi concern saya. Kenapa saya nggak dapat, saya nggak catch up dengan materinya. Karena dosen saya mungkin waktu itu menyampaikannya ya kurang detail ya kan. Jadi hanya seadanya saja dan banyak diberi tugas. Jadi, nah ini diskusinya juga kurang. Makanya saya berharap teman-teman ini belajar untuk diskusi ya. Diskusi. Apalagi guru penjas, teman-teman, literasi kita ini paling buruk di antara guru-guru yang lain. Itu pengalaman saya memimpin beberapa organisasi guru penjas ya, MGMP, Ikatan Guru Olahraga dan lain sebagainya. Itu ketika ada kegiatan, pelatihan, materi, guru penjas ini paling banyak nggak up to date ya kan, karena nggak mau baca ya, nggak mau baca, nggak mau diskusi ya kan. Termasuk yang hari ini sedang saya gelar ini O2SN. O2SN itu sudah ada yang namanya juknisnya, juknisnya dari Kemendikbud ya, dari BPTI. Tapi masih ada juga guru penjas yang nggak paham, banyak juga bertanya, ini gimana? Termasuk yang paling parah itu bertanya cabornya yang diselenggarakan di O2SN tahun 2024 itu apa saja. Padahal jelas di juknis ada. Ini karena apa? Tidak pernah mau membaca. Nah ini evaluasi teman-teman. Saya kebetulan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup lebih dahulu daripada Anda. Jadi tugas saya adalah mengajak teman-teman, ayo ya, pengalaman yang sudah saya dapatkan sekarang saat bekerja ini, guru penjas banyak yang tidak terliterasi dengan baik, ya ini banyak belajar. Ya, belajar apa tadi? Kuncinya adalah perubahan perilaku ya. Kalau perilaku Anda sudah berubah, ya khususnya perilaku yang baik ya, tapi ya kalau perilakunya tambah buruk berarti belum belajar namanya. Berubah sih, tapi berubahnya karena negatif ya kan. Nah ini. Sebenarnya juga belajar juga ya. Kalau perilaku jadi buruk ya kan, itu belajar sebenarnya. Nanti kita akan lihat. Oke. Nah, pengkondisian sendiri teman-teman, ini ada 2 ya. Nah, ini ada 2. Anda sudah membaca ya kemarin. Nanti kita akan diskusi di belakang ya. Ini saya hanya pengantar dulu. Pengkondisian ada 2. Ini pengkondisian ada yang secara klasik dan ada pengkondisian secara operan. Nah, apa bedanya kita akan lihat di slide selanjutnya nih. Teman-teman pernah nggak diajari di sekolah atau di kampus atau di mana sesuatu hal yang baru dulu? Siapa yang di sini anak taekwondo? Nabil olahraganya apa ya Mas Nabil ya? Karate, taekwondo, silat, Pak. Karate, taekwondo, silat ya. Dulu waktu kecil sudah langsung bisa nendang seperti ini nggak? Taekwondonya? Ya, Pak. Nggak ya? Diajari Dari dulu ya? ada. Oke, diajarinya dulu dari apa? Langsung ditandingkan begitu atau diapain dulu? Dari dasar, Pak. Dari dasar ya, mulai dari dasar. Yang lain, ada yang di sini perenang? Atau mungkin sudah dapat kuliah renang, Mas Rizky Fadlan? Mata kuliah renang udah dapat belum ya? Udah.
Oh sudah ya, Mbak Okta ya. Ada yang dari awal ada yang nggak bisa renang sama sekali gitu. Ini kalian sudah semester 2 sih ya. Jadi semester 1 sudah ada renang ya? Atau ongoing sekarang? Semester 1 udah ada Pak, sama Sudah semester semester 1 sudah ada ya, Kak Okta ya? Oke. Mbak Okta waktu itu sudah langsung bisa renang atau belum? Sudah? 2 udah bisa sikit-sikit Pak. Sedikit. Sekarang semester 2 ini sedikit-sedikit atau jadi tadinya nggak bisa renang, tadinya bisa renang, sekarang malah nggak bisa sama sekali? Enggak Pak, jadi bisa Pak. Jadi bisa, oke. Dia ada perubahan ya, ada belajar di situ. Jadi perkuliahan renang artinya ada gunanya ya, karena ada perubahan ya. Nah, pengkondisian klasik itu seperti itu teman-teman. Jadi pengkondisian adalah bentuk pembelajaran di mana satu stimulus yang awalnya tidak menghasilkan respon dapat memicu respon tertentu setelah dihubungkan secara teratur dengan stimulus lain yang secara alami menghasilkan respon atau perilaku baru yang diinginkan. Waduh, gimana ini cara ceritanya? Pusing ya? Oke, saya jelaskan. Tadi Mbak Okta bilang semester 1 bisa 1 gaya ya. Gaya apa Mbak waktu itu Mbak yang pertama kali bisa? Bukan bisa gaya Pak, cuman udah bisa sikit-sikit. Oh, gaya bebas bisa? Bisa. Oke, sekarang bisa banget atau malah nggak bisa sama sekali? Udah lumayan lah Pak. Lumayan ya, yang tadinya hanya bisa melebar kolam, sekarang memanjang kolam sudah berani gitu ya. Ngatur nafasnya sudah mulai lancar ya. Tadinya masih terengah-engah begitu. Ini mulutnya masih kayak ikan apa itu namanya? Koi itu ya. Wah, ya sekarang sudah mulai agak anteng, tenang, nafasnya sudah lancar. Nah, itu. Nah, itu sama Mbak. Tadinya Mbak Okta itu begitu dimasukkan air masih tangannya nggak karu-karuan kemana-mana. Tapi setelah dipoles, dikasih pembelajaran, dikasih stimulus, ya kemudian dikasih apa namanya dikondisikan, akhirnya sekarang sudah mulai bisa nih. Ya, nafasnya sudah mulai teratur, kemudian tidak keburu-buru untuk ngambil nafas, sudah tahu teknik pengambilan nafas yang benar. Ya. Tadinya belum, begitu naik terus turun lagi minum air, naik turun lagi minum air, ya kan? Mungkin kira-kira begitu ya gambarannya. Tapi sekarang begitu sudah dikasih stimulus, ini loh kalau mau minum, kalau mau naik itu pelan-pelan aja, nggak usah panik, ya kan? Nah ini turun, kemudian ambil air, hembuskan. Nah itu adalah namanya pengkondisian secara klasik. Jadi Mbak Okta dan teman-teman itu dibentuk supaya dia sesuai atau dikendalikan jiwanya sesuai dengan keinginan dosen renang saat itu. Ya, bayangin ngajar renang itu nggak gampang teman-teman. Ya, saya pernah jadi asisten renang 2 semester. Ya, yang namanya anak itu ada yang nggak mau ikut kuliah karena apa? Dia punya trauma di air. Nah ini, termasuk teman-teman nanti saat ngajar renang juga sama, harus dilihat dulu. Maka perlu dilihat nih, ini punya trauma nggak? Kalau bahasa trauma nanti akan kita pelajari di psikoanalisis ya. Nah, ini oleh Ivan Pavlov namanya teman-teman. Saya akan perkenalkan metode pengkondisian klasik. Nah, ini menggunakan sebuah eksperimen dengan menggunakan dogi. Ya, kalau saya bilang anjing nanti takutnya kasar ya. Pakai dogi. Nah, awalnya yang namanya stimulus unconditional atau rangsangan yang tidak dikondisikan. Normalnya anjing itu atau dogi itu kalau diberi makan dia kan pasti mohon maaf ini ada nggak ya yang punya hewan peliharaan di rumah ya? Ya dogi atau kucing ya. Kalau dikasih makan kan dia pasti responnya seperti ini nih ya, mengeluarkan liur ya. Saya nggak tahu karena saya juga nggak punya dogi di rumah, punyanya kucing, tapi ketika ada makanan dia pasti dekat ya. Tanpa disuruh ya. Sama seperti teman-teman waktu lebaran kemarin. Paling senang itu apa sih? Dapat duit ya. Dapat THR. Masih dapat THR nggak kalian? Sikit Pak dapatnya. Sedikit ya Mbak Aikila, Mbak Hampir Akila ya. tidak ada. Nah, kan seneng tuh. Dapat ini secara respon kita seneng kan ya. Sama seperti guguk ini ya, atau anjing ini ya, atau dogi. Dia kalau dikasih makan, dia pasti juluran lidah dia, lapar. Nah, kemudian ada satu lagi stimulus, tapi yang netral nih. Kalau anjing itu atau dogi itu kalau dikasih
apa ya? Ini dia kasih apa lonceng lah ya. Dia nggak ada respon karena nggak tahu nih lonceng ini apaan sih gitu. Bunyi lonceng atau dikasih telolet tuh ya. The Beast kan yang telolet itu ya. Dia nggak akan respon tuh. Ya. Tapi kita akan coba kondisikan secara klasik bagaimana supaya ketika anjing ini ya dikasih lonceng, dia akan mengeluarkan respon seperti halnya ketika dia diberi makan. Nah, ini kira-kira. Anda kalau dikasih uang pasti seneng ya kalau dikasih THR kemarin ya. Ada nggak yang dikasih THR takut? Kasih THR, Mbak Akila nih saya kasih THR, aduh jangan, lari dia kabur takut ya, matanya ditutup atau gimana. Tetapi juga bisa Mbak Akila kita akan kondisikan supaya Mbak Akila dia dikasih uang takut ya kan. Nah ini, kasih uang takut. Bisa nggak? Nah kita akan coba nanti. Nah suatu saat Pavlov ini mengadakan eksperimen. Dia memberi lonceng, ya loncengnya dibunyikan, setelah itu siapa ini namanya makanannya atau conditional stimulusnya, unconditional stimulusnya diberikan. Jadi setiap loncengnya dibunyikan, makannya dikasihin. Setiap loncengnya dibunyikan, makannya diberikan. Ya, itu terus sampai menimbulkan satu asosiasi bahwa ketika lonceng berbunyi, makanan akan datang. Nah, kira-kira begitu. Ini kata si anjing ini ya, kata si doginya ini. Nah, itu dilakukan secara terus-menerus ya. Ini sama. Setelah terkondisi, setelah anjing ini paham bahwa ketika lonceng berbunyi, maka makanan datang, ya. Maka ketika lonceng berbunyi, walaupun makanannya tidak datang, anjingnya pasti akan mengeluarkan ludah, ya. Kalau tadi sebelum dikondisikan, dia dikasih lonceng nggak ngerti nih, ini apaan sih lonceng bunyi, nggak ngerti gua, ya kan tidur aja gitu ya. Tapi setelah dikondisikan, ya loncengnya berbunyi, ya dia apa namanya air liurnya muncul ya tanpa ada makanan ya kan. Ini sama yang terjadi dengan anak saya. Anak saya itu pernah takut yang namanya barongsai, teman-teman. Saya bukan barongsainya yang ditakutin, bukan si lion dance-nya, tetapi musik barongsainya yang ditakuti. Nah, ini sama seperti ini nih. Jadi lion dance-nya itu, ya si barongsainya itu jalan, dia itu nggak takut anak saya awalnya. Tapi begitu musiknya ditabuh, ya kan. Tahu sendiri ya musik barongsai mungkin yang pernah lihat ya. Jangankan kok anak kecil usia waktu itu anak saya masih di bawah 1 tahun. Yang dewasa saja kadang tak kaget ya. Dia itu nggak ada yang namanya musik pembukaan apa langsung ditabuh jedier ya kan. Nah ini. Nah ini sama ya pengkondisian klasik. Kalau tadi, nah ini, kalau tadi hewan ini dipaksa untuk apa mengikuti suara lonceng ya. Kalau tadi saya bilang di awal ya, Mbak Akila bisa nggak dibuat takut dengan diberi uang? Kira-kira bisa saja. Uang itu kan menyenangkan ya. Tetapi ketika dikondisikan itu bisa loh kita diberi uang itu takut. Nah ini, jangan salah teman-teman. Itulah pengkondisian klasik ya. Anda bisa dibuat takut seperti anak saya. Saya punya pengalaman anak saya ajak nonton barongsai, begitu lion dance-nya si barongsainya naik ke panggung, dia nggak takut, dia masih bisa tepuk-tepuk, ya kan. Tapi begitu musiknya dibunyikan, ya, dia mulai takut, ya kan, mulai fobia. Sampai-sampai di rumah, ya, dia hanya melihat gambar barongsai saja, dia takut, ya kan, karena teringat dengan suara keras. Nah, itu yang terjadi pada percobaan yang dilakukan si ini nih. Siapa ya? Saya lupa ini namanya. Jadi kalau percobaan ini dilakukan di dunia sekarang mungkin sudah ditangkap sama KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak ini ya. Jadi awalnya si bayi ini yang namanya Albert ini dikasih beberapa mainan ya. Ada tikus, ada boneka, ada yang lain-lain ya. Tapi si Albert ini milih tikus ya kan. Mungkin ada sebagian kok tikus sih, emang tikus nggak jijik ya. Tapi bagi si bayi namanya Albert ini ya, dia nggak takut nih dengan tikus ini. Dipakai mainan terus ya. Mungkin Anda dikasih pilih mana nih, kasih makanan, kasih rendang atau uang nih, pasti ngambil uangnya dong, ya kan. Nah itu. Nah ini si Albert. Nah suatu ketika Albert ini diuji coba.
Ya, apa hal yang menakutkan bagi dia? Kalau anak kecil, dikasih namanya stimulus yang unconditional stimulus atau stimulus yang dikondisikan gitu ya. Yang tidak dikondisikan yang dia membuat takut ya. Jadi dibunyikanlah besi kemudian dipukul sekeras mungkin sampai dia kaget nangis. Nah, selama pengkondisian sama. Ketika tikus ini keluar ya, ketika tikus ini dikeluarkan kemudian diikuti berikutnya adalah bunyi besi. Sama seperti tadi cerita saya tadi, anak saya maupun nonton Lion Dance, barongsai itu barongnya si barongsainya keluar, musiknya keluar juga, akhirnya takut. Nah, begitu nonton berikutnya, jangankan kok musiknya belum ditabuh, barongsainya keluar saja dia sudah mulai takut. Ya, karena dia mengasumsikan bahwa si barongsai ini adalah sumber dari suara ini. Ya, sama, teman-teman. Nah, ini akhirnya jadi ketika tikusnya ini dikeluarkan, tadinya yang dia tidak takut, jadi takut, teman-teman. Jadi nangis. Sama, tadi saya cerita Mbak Akila, awalnya dikasih uang, senang. Tapi dikondisikan di dalam hal tertentu, ketika uang diberikan, kemudian ada sesuatu hal yang menakutkan bagi dia juga keluar, maka apa yang terjadi? Uang akan menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi Mbak Akila. Ini contoh ya Mbak Akila ya. Jangan sedih ya. Mbak Akila yang paling ditakutin apa? Saat ini fobia dengan petir kilat, Pak. Petir kilat. Ya, contoh mamanya. Kalau Mbak Akila saya kasih Tapi uang. memang ya, Pak. Iya, contoh. Ini contoh ya. Saya kasih simulasi Mbak Akila ini saya kasih uang. Mbak Akila saya kasih uang, terima tuh 100.000. Habis itu dikasih kilat jediar sama Tuhan. Ya kan? Ini contoh. Begitu dikasih uang lagi, kilat lagi datang. Ya kan? Nyamber. Tadinya cuma nyamber antena, sekarang nyamber rumah. Itu nyamber yang lain-lain. Akhirnya apa? Ketika Mbak Akila nerima duit, Mbak Akila ragu-ragu ini jangan-jangan kalau duit gua terima, kilat datang lagi nih. Udahlah, nggak usah, jangan kasih ini. Saya sudah cukup dikasih kilat, ya kan? Nah itu Mbak Akila, kira-kira bisa nggak membentuk perilaku Mbak Akila? Dari yang tadinya seneng duit jadi takut sama duit. Gimana? Halo, di unmute dulu Mbak. Gimana ya? Bisa-bisa aja sih, Pak. Ya bisa-bisa aja. Atau mungkin punya pengalaman nggak Mbak Akila dengan apa yang saya diskusikan hari ini? Anda tadinya nggak takut, jadi takut karena setiap melakukan kegiatan itu selalu diikuti hal-hal yang menjadi ketakutan Anda. Pernah nggak? Atau mungkin teman-teman yang lain nih, selain Mbak Akila, siapa yang pernah mengalami hal tersebut? Awalnya ini nggak takut nih. Atau siapa yang di sini pernah mengalami fobia air? Renang sama sekali nggak ngambil. Teman saya itu dia baru ngambil mata kuliah renang semester 8 sama 9 dia. Karena dia sudah palang tanggung, nggak bisa skripsi hanya gara-gara 2 mata kuliah renang tidak diikuti. Akhirnya ya dia mencoba untuk memberanikan diri melawan fobianya. Siapa yang pernah terjadi seperti itu? Pasti awalnya tidak takut jadi takut, ya kan? Karena diikuti hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, coba Mbak Akila, pernah nggak punya pengalaman? Pernah, Pak, pas Apa masa itu? kecil. Boleh Itu cerita. petir. Karena kan pas awal-awalnya itu pas masih SD, pas lagi hujan-hujan, minta sama orang tua, Ibu boleh mandi hujan nggak? Kata Ibu, nggak usah, ada petir di luar. Gitu. Nggak apa-apa awalnya, nggak takut awalnya, Pak. Terus mandi hujan lah sama kawan-kawan rame-rame. Tiba-tiba ada suara petir, gerbung gitu, Pak kan. Bisa menjerit, Mama. Habis itu masuk ke rumah kata Mama, dibilang kan udah dibilang jangan mandi hujan ada petir. Habis itu ada petir lagi langsung peluk Mama. Sampai sekarang jadi fobia dengan petir. Jadi kalau ada petir langsung peluk Mama atau kalau nggak ada nyari-nyari Mama di sekeliling rumah. Itu, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Akila sudah berbagi pengalaman ya. Ya sama, awalnya bagi Mbak Akila kecil, petir bukan sesuatu hal, hujan bukan sesuatu hal yang menakutkan ya. Tapi karena ada petir yang mengikuti hujan itu, maka akhirnya ketika hujan pun akhirnya jadi paranoid, ya kan? Kalau hujan saja paranoid nggak? Hujan aja nih, hujan turun nih, nggak ada Enggak. petir. Oh, alhamdulillah. Hanya karena petirnya saja ya. Oke. Yep. Tapi bermain hujannya sudah nggak lagi ya, berarti ya. Oke.
Ya, itu sama teman-teman. Kalau tadi Mbak Akila tadi belajarnya di apa? Yang tadinya tidak takut jadi takut. Nah, sekarang kita ubah teman-teman. Nah, inilah tugas teman-teman nanti sebagai seorang guru, sebagai seorang instruktur, sebagai seorang pelatih, whatever, ya. Teman-teman, ini contoh satu case tentang renang ya. Saya boleh dengar dong dari teman-teman nih pengalaman atau Mbak siapa nih? Mbak Okta deh yang tadi bilang tadinya sikik-sikik bisa, sekarang sudah bisa berenang. Awalnya gimana Mbak? Terjadi nggak proses seperti ini Mbak? Dalam kehidupan Mbak Okta atau dalam pengalaman belajar Mbak Okta? Nggak ada sih Pak. Cuman waktu di kampung udah sering latihan renang. Terus kalau di sini, tapi belum bisa gaya dada atau gaya apa, belum bisa Pak. Cuman renang-renang gitu aja. Cuman waktu di sini udah bisa belajar, udah bisa, udah sampai sekarang udah bisa gaya dada gitu Pak. Oke. Tadi di kampung tadi ceritanya Mbak Okta belajarnya sendiri atau tahu-tahu lahir sudah langsung bisa renang gitu? Enggak Pak, di belakang rumah Okta ada ini, ada kolam-kolam gitu kan Pak. Jadi kayak waktu umur 6 tahun lah contoh ya kan Pak. Ini udah sering mandi di situ gitu Pak. Oke, sudah mandi. Awalnya tapi takut nggak? Ya kalau rasa takut itu udah pasti ada Pak. Tapi bagaimana cara mengatasi rasa takutnya Mbak Okta saat itu, kalau boleh tahu? Kalau rasa takut itu kayaknya karena udah biasa mungkin Pak, jadi nggak ada lagi Karena rasa udah takut. Udah biasa biasa lagi. gaspol aja gitu ya. Ya. Oke. Nah, itu sama seperti ini teman-teman. Ini nanti semua olahraga apapun, teman-teman pasti akan mengalami yang namanya kesulitan mengadaptasikan peserta didik atau anak latih ya untuk bisa mengikuti apa yang teman-teman inginkan. Ini contoh renang ya. Spesialisasi khusus untuk renang nih, mengajari renang. Mengajari renang itu kan nggak gampang. Kita harus tahu dulu nih, ini ada ketakutan nggak ini anak ini. Tadi awalnya takut nih. Nah, kita coba cari nih UCS-nya. UCS itu apa sih? Unconditional stimulus atau stimulus yang tidak dikondisikan. Ketika ini diberikan, dia itu nggak akan takut lagi nih. Nah, itu contohnya pelatihnya ini makanya dikasih yang namanya pelampung nih teman-teman. Biasanya kan begitu ya normalnya ya. Kasih pelampung nih. Ya, kasih pelampung. Supaya nggak takut nih. Supaya nggak nangis lagi nih. Nggak aman kok, tenang aja sambil didampingi. Sambil terus dikasih afirmasi positif biasanya. Siapa teman-teman yang di sini sudah ngajar renang nih di luar? Udah ngelatih renang nih anak-anak kecil-kecil tuh. Anak-anak kecil-kecil tuh siapa yang udah? Nah, kalau yang sudah biasanya kan kayak gini ya anak-anak ya. Ayo nggak takut ya. Dah, yuk. Nanti kalau bisa Om atau Tante kasih ini nih. Nah, biasanya kasih reward nih. Nanti kasih permen atau dikasih apa. Ya. Nah, ini. Sehingga dia nggak takut tuh. Ya kan? Terafirmasi dalam dirinya, oh ternyata renang nggak menakutkan ya. Nah, tadi awalnya takut nih. Ya, suruh masuk aja nggak takut nih karena fobia. Nah, akhirnya dikasih yang namanya ini nih, afirmasi atau unconditional stimulus ya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu nih caranya supaya dia nggak takut, maka selanjutnya teman-teman nih lakukan yang namanya program latihan nih. Dari mulai yang sederhana sampai ke yang kompleks nih ya. Sehingga membentuk natural reflex atau refleks natural ya. Yang tadinya takut ya, natural refleksnya jadi tidak takut ketika netral stimulusnya atau stimulus yang atau hal-hal yang harusnya dilakukan itu terjadi. Nah, ini. Berenang kan tadinya takut jadi tidak takut nih. Lihat ini perbedaannya teman-teman. Ya, ini kan awalnya takut nih ya. Ini suruh berenang yang kayak gini nih takut nih. Ini anaknya nih nangis nih ya. Nah, ketika berenang sampai dia benar-benar natural stimulusnya membuat natural refleksnya itu tidak takut atau no fears ya. Ini teman-teman saya singkat-singkat ya. NS ini nanti silakan teman-teman cari ya. NS itu apa sih? Ini sudah ada di sini kok. Nah, ini nih. Nih. Ada di sini nih. NS itu netral stimulus. Netral stimulus itu apa sih? Silakan teman-teman baca sendiri ya. Saya tidak perlu jelaskan di sini. UCR itu unconditional response. Apa itu unconditional response? Ada UCN, ada UCS. UCS itu unconditional stimulus. Nah, ini teman-teman silakan nanti pelajari baca masing-masing ya.
Dia harus, kalau tidak dibaca, nggak repot ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini. Sehingga membentuk yang namanya after conditioning, dia ketika dia mendapatkan stimulus netral, ya, atau dia disuruh renang, dia sudah nggak takut lagi. Ya, sama seperti teman-teman, saya yakin teman-teman di sini kalau berenang ada yang masih takut, ada yang udah nggak takut, ya. Sama seperti Mbak Okta tadi. Mbak Okta tadinya yang hanya bisa sedikit-sedikit, bisa banyak karena apa? Karena dosennya melakukan yang namanya ini nih, Mbak. Ya, unconditional stimulus. Ya. Jadi Mbak Okta dan teman-teman di renang atau di mata kuliah lain itu diintervensi, ya, atau di apa ya namanya tadi, dikondisikan supaya Anda bisa menjadi sesuatu yang diinginkan oleh pengajar Anda. Nah ini. Nah saya mau tanya, sudah diajari yang namanya belajar gerak belum ya? Atau belajar motorik? Mata kuliahnya sudah ada belum ya Mbak Rizky? Akilah. Belajar Udah, Pak. motorik sudah dipelajari belum di semester 1? Belum ya? Semester 2 ini, Pak. Oh semester 2, sedang belajar motorik ya? Baru mulai. Oh baru mulai. Nah, sudah sampai di sini belum? Ada tahapan kognisi, kalau masih kecil itu dia belajarnya seperti apa? Terus kemudian ada tahap otomatisasi, sudah sampai di sini belum ya belajarnya? Udah, Pak. Oh Sudah, sudah. Pak. Ada tahap asosiatif, ada tahap otomatisasi, ya. Sudah ya. Nah, sama teman-teman, ya. Yang namanya belajar gerak itu disesuaikan dengan yang namanya psikologi. Kalau kita tarik psikologinya, itu adalah psikologi behavioristik, ya, behaviorisme atau behavior, ya. Anda kalau belajar dulu pasti nggak pernah langsung diajari suruh renang kan, nggak kan? Pasti pertama adalah tahap kognisi. Tahap kognisi itu apa sih? Tahap kognisi itu adalah tahap untuk memahami gerakannya. Ya, mengumpulkan informasi itu adalah during condition, ya. During condition itu adalah selama pengkondisian. Kan Anda pernah diajari di sini, Anda nggak yang bukan anak basket tetapi diajari basket. Mata kuliah prakteknya yang udah dikasih apa aja ya? Mbak Okta ya, atau Mbak Akilah. Yang praktek semester 1 sama 2. Mata kuliah prakteknya apa? Atletik, oke. Apalagi? Banyak. Ya banyak. Kondisi fisik, Pak. Enggak, yang praktek. Kalau kondisi fisik itu materi tambahan. Yang praktek deh, basket sudah? Oh, Belum, belum, Pak. Pak. Atletik? Atletik sudah. Renang udah ya? Oke. Renang itu kan Anda belajar renang kan nggak langsung dimasukkan terus suruh berenang memanjang begitu enggak kan? Pasti diajari dulu tuh bagaimana teknik mengambang, bagaimana teknik menggerakkan kaki, betul ya? Terus kaki, terus habis itu belajar suruh gerakin tangan, terus kombinasi antara kaki dan tangan. Itu adalah during condition, tahap pengkondisian awal ya. Jadi pengkondisian, Anda dikondisikan supaya apa? Diri Anda itu memahami sepenuhnya bagaimana sih teknik gerakan kaki yang benar. Oh, yang digerakkan ternyata pangkal paha, bukan apa kayak genjot becak gitu ya. Lututnya nggak boleh ditekuk supaya apa? Powernya dapat. Itu tahap kognisi, teman-teman. Mungkin Anda kalau nggak diajari, yang bukan anak renang, nggak akan bisa. Anda berenangnya pasti lututnya ditekuk. Ujung-ujungnya apa? Kakinya diangkat. Kalau kakinya diangkat, dorongannya tidak akan bagus. Nah ini tahap kognisi. Sama seperti belajar basket. Yang anak basket siapa di sini? Pasti passing bawah, passing dada itu. Pasti Anda lempar dari atas tuh. Pasti begini nih, ya kan? Overhead namanya, ya kan? Semua kan harus dari dada ya. Mau bounce pass atau overhead atau chest pass, semua sudah dada. Nah, ini dilatih nih pertamanya, didampingi oleh pelatihnya ini. Ini tahap kognisi. What to do. Ya, peserta didik menggerakkan kemampuan kognitifnya untuk memahami apa yang harusnya dilakukan. Ini during condition. Nah, ini. Nah, tahap kedua ini, teman-teman, adalah tahap asosiatif. Tahap asosiatif itu apa sih? Nah, teman-teman setelah paham, mengulang terus nih. Ulang terus sehingga paham. Kayak tadi, ceritanya si Dogi tadi, ya. Dogi tadi kan asosiatifnya di mana ini teman-teman kalau tahu? Di mana nih? Lonceng, Pak. Lonceng ya. Lonceng dan makanan, Pak. Oke. Setiap loncengnya dibunyikan, maka makanannya dikasih. Setelah dibunyikan, makanya dikasih, ya kan?
Sehingga Dogi ini beranggapan bahwa kalau loncengnya berbunyi, makanannya pasti datang. Sehingga dia mengeluarkan ion ini. Padahal belum tentu makannya keluar nih. Yang di sini kan begitu. Loncengnya bunyi, dia sama seperti Anda. Karena Anda berpendapat bahwa uang itu membawa kebahagiaan, setiap diberi uang, pasti Anda merasa senang. Ya kan begitu. Nah, itu teorinya, teman-teman. Nah, sampai ke tahap otomatisasi. Kalau sudah otomatisasi, berarti seseorang itu sudah mengalami yang namanya conditional respon atau respon yang diinginkan, ya. Atau respon yang telah dikondisikan. Nah, ini yang sudah dikondisikan ini, ya. Makanya tadi saya bilang, kenapa ada orang tuanya yang baik, anaknya bisa jahat. Sebaliknya, kenapa orang tuanya jahat, anaknya bisa baik. Karena lingkungan yang mengkondisikan, teman-teman. Ya. Ketika dia berada di lingkungan baik, maka dia akan mengasosiasikan bahwa oh ternyata kita ini harus berbuat baik toh. Makanya di sini kita bilang, makanya orang jahat itu belum tentu dia jahat. Karena apa? Lingkungan yang mengasosiasikan dirinya menjadi jahat. Nah, itu. Itu kembali ke sisi agama ya. Karena pembahasan kita kan bukan ke agama ya. Ini makanya kita akan bisa membuka. Itulah bedanya Anda kuliah di S1 ya dengan SMA. Kalau S1 Anda sudah tahu oh yang namanya ilmu pengetahuan itu, psikologi itu, manusia itu. Kenapa kok manusia itu mencuri, teman-teman? Karena dia mungkin mengasosiasikan saya akan bisa dapat uang secara gampang dengan cara mencuri. Sebenarnya dia itu tahu bahwa apa yang dilakukan itu nggak baik, ya kan? Mencuri itu nggak baik. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, dia harus melakukan itu karena sudah kepepet dengan kebutuhannya. Nah, itu nanti pembahasannya ada di psikoanalisis ya. Kita nggak ada bahas hari ini. Kita hanya bahas behaviorismenya di sini. Ya. Jadi itu sekali lagi teman-teman ya pembahasan kita karena bukan mengarah ke agama, jadi hanya ke arah situ. Jadi kenapa orang bisa jadi baik, mengapa anak bisa bergerak dengan baik dan benar karena ya itu tadi dilatih. Ya. Dia mengasosiasikan dengan baik ya dan dia akan otomatisasinya akan baik. Jadi intinya psikologi ini mengajarkan setiap asosiasi itu dilakukan dengan baik. Asosiasi itu dilakukan dengan baik karena kan kalau terus dilatih ya teman-teman. Kalau dilatih terus ya kan asosiasinya jadi akan baik. Coba ini teman-teman setelah nanti selesai kuliah renang, teman-teman sudah berpuluh-puluh tahun nggak berenang. Ini pasti akan mengalami yang namanya kesulitan lagi untuk beradaptasi dengan renang. Ya. Kalau saat asosiasinya pada waktu belajar berenang ini agak kurang ya. Nggak pernah dilatih, nggak pernah dicoba terus ya kan. Kuliah, renang hanya saat kuliah ya, di luar tidak pernah belajar ya, tapi nggak akan gerakannya nggak akan halus ya. Itu termasuk semua mata kuliah yang lain ya, bukan hanya renang. Atletik juga sama, tolak peluru ya kan. Sekarang di semester 1 belajar apa? Semester 2 belajar apa atletiknya? Larinya apa? Lari gawang atau lari estafet ya? Atau lari apa? Di semester 2 apa Mbak Akilah? Materi atletiknya materinya apa aja Mbak? Materinya tolak peluru, lempar Ya. lembing, terus lempar cakram, sama apa lagi ya? Nah, cakram deh. Cakram itu muternya kemana tuh? Arah cakramnya itu searah jarum jam atau melawan jarum jam? Arah jarum jam. Ya? Sorry, siapa tadi yang bilang? Searah jarum jam atau melawan jarum jam? Ayo, ingat-ingat. Ayo, ingat-ingat loh. Searah jarum jam atau melawan jarum jam muternya? Siapa yang masih ingat? Melawan, Pak. Melawan jarum jam, yakin? Searah jarum jam, Pak. Searah jarum jam ya. Nah, gimana caranya supaya si cakram itu melawan searah jarum jam muternya? Kan ada tekniknya ya, teman-teman ya. Benar nggak? Diajari nggak sama dosennya? Pasti diajari dong, atau mungkin asistennya. Jadi coba nanti teman-teman, setelah selesai kuliah atletik, teman-teman nanti kan lulus tahun berapa tuh? Teman-teman sekarang semester 2 ya, lulus berarti tahun 2027 ya, benar nggak sih?
Benar nggak? Mbak Akila angkatan berapa tahun? 2003 lah ya? 2023 ya? 2023 berarti 23. lulus 2027. Berarti 2027 teman-teman lulus langsung ngajar di sekolah, suruh ngajar cakram. Begitu ngajar karena teman-teman dulu secara asosiatifnya nggak sempurna, ya. Maka ketika ngajar bingung, aduh gimana ya caranya, kemarin itu caranya untuk memutar arah jarum jam, ya kan. Nah ini. Oh ini ternyata hanya dengan bantuan kelingking nih, untuk mendorong supaya putarannya searah jarum jam. Itu kalau teman-teman tidak coba terus, tidak asosiasikan terus, akan lupa. Percaya sama saya. Ya, makanya harus dicoba terus ya. Jadi jangan sampai Anda jadi guru olahraga, teknik dasar sudah dipelajari di semester 1, begitu lulus 2027, tekniknya lupa semuanya hanya gara-gara tidak pernah dicoba. Nah ini. Oke ya, ini kita menyuplik sedikit nih tentang belajar gerak yang hari ini sedang Anda pelajari ya. Oke. Nah, selanjutnya next. Ini kita nanti diskusi. Nah, sama seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman kan nanti ngajar itu kan ada yang namanya ini ya, prinsip of training ya. Jadi prinsip dari pelatihan itu ada sport ya, namanya sport ya, specific, progression, overload, reversibility ya, dan tandem ya. Nah, seperti apa nanti silakan bisa baca ya. Nah, teman-teman, kalau berdasarkan psikologi behavioristik ya, ini kan belajar gerak teman-teman ya, sekarang sedang belajar gerak nih, jadi nanti saya bisa agak cuplikan dikit ini materi belajar gerak nih. Nah, gerakan itu dilakukan dari yang mudah dulu nih, secara psikologis nih. Ya, gerakan dimulai dari gerakan yang mudah dulu ke gerakan yang susah, gitu ya, kira-kira ya teman-teman ya. Jangan langsung tahu-tahu volley, ini contohnya nih, ya. Ngajar volley nih paling gampang nih. Volley itu yang paling susah itu teknik apa sih? Teman-teman udah dapat volley belum semester 1? Udah Belum, Mbak Pak. Akila? Belum, Pak. ya? Belum ada materi Belum. volley. Oke. Volley itu yang paling susah itu yang passing nih, baik passing atas maupun bawah. Bagi yang udah ya sekelas Mbak Mega itu ya, Mbak Mega yang di Korea itu udah biasa itu ya kan. Tapi kalau Anda yang baru pertama belajar volley ya, bola volley itu kalau yang asli dia turunnya langsung cepet. Kita kan bingung nih. Kalau kita pakai yang bawah ini kan bingung. Makanya kita lakukan gerakan yang mudah dulu nih, pakai balon. Balon itu naiknya cepet, turunnya agak susah ya, agak lama ya. Jadi kita bisa kondisikan nih gerakan tekniknya. Nah, kemudian berikutnya nih. Ini cara pengkondisian ya teman-teman, sekali lagi ya, secara psikologi ya. Oke, kemudian gerakan dilakukan dengan yang sederhana ke kompleks ya. Sederhana dulu nih. Balonnya kalau sudah bisa nih, kasih yang balon dijepit nih. Kalau enggak tanpa dijepit kan agak susah nih ya. Dia untuk melangkah lakukan latihan step-stepnya nih. Nah, bolanya dikasih, kalau tadi balon yang turunnya agak lambat, sekarang kalau sudah terampil dikasih balon bola yang agak empuk nih. Turunnya agak cepat dikit, tapi dikit ya turunnya. Agak cepat dikit. Cari bola apalah yang empuk lah gitu. Baru kalau sudah terampil, kalau sudah otomatisasi baru dikasih bola sesungguhnya. Nah, ini hal-hal sederhana teman-teman secara psikologis ya. Nah, ini. Ini behavioristik pengkondisian ya. Dikondisikan gerakan dari yang mudah ke susah ya, sampai peserta didik Anda atau atlet Anda bisa memahami secara otomatisasi ya. Sama seperti Mbak siapa Okta tadi dikasih materi renang ya. Kenapa dia sekarang bisa? Saya yakin dosen Anda memberikan gerakan dari yang mudah dulu. Ya. Waktu renang apa langsung disuruh memanjang Mbak Akila? Apa yang dilakukan pertama kali nih, pertemuan pertama apa waktu itu? Masih ingat nggak? Teknik meluncur, Pak. Teknik meluncur kan? Belum suruh gerak tangan, belum suruh gerak kaki kan? Iya. Meluncur itu kan mudah. Kakinya ditendangkan di apa namanya? Di tembok ya. Kemudian kita suruh nendang meluncur. Buat luncuran sebanyak mungkin, sejauh mungkin. Semakin jauh berarti badan kita sudah bagus, sudah streamline. Tapi kalau badan kita masih guling-guling, oh berarti koordinasi kita masih kurang, dilatih lagi. Nah, kemudian nanti dikasih yang agak susah nih. Nah, terus kemudian dari gerakan sederhana. Meluncur itu kan sederhana ya teman-teman ya. Kan nggak dikasih langsung kaki, langsung tangan, yuk semuanya masuk. Udah mulai renang, sebisanya. Kan nggak. Setelah bisa meluncur, biasanya kaki dulu tuh yang dilatih. Benar nggak? Benar, Pak.
Ya, kaki dulu. Karena nggak mungkin tangan itu akan rumit. Jadi luncur, setelah luncur sambung latihan kaki. Ya, sambung latihan kaki. Kemudian kakinya sudah bisa untuk dorong. Karena apa? Kaki itu ototnya paling besar, teman-teman. Jadi kalau ngelatih renang itu kakinya dulu, jangan tangannya dulu. Karena kaki itu digunakan untuk mendorong. Kalau kakinya sudah bisa untuk mendorong, untuk memberikan dorongan, dia berjalan di atas air, berenang di atas air, ya, itu berarti dia sudah punya keterampilan, tinggal nanti ditambah tangan. Tangan itu sudah mulai kompleks ya, teman-teman, gerakan kompleks. Apalagi ngajar gaya dada tuh. Gaya dada itu kan ada tarikan kaki, ada tangan secara bergantian ya. Beda dengan bebas. Nah, itu teman-teman kira-kira gimana tuh caranya yang sederhana? Pengalaman teman-teman yang pernah ngajar renang. Siapa yang mau share di sini? Itu pengkondisian loh, teman-teman. Ya, itu behavioristik masuknya ranahnya psikologinya. Gimana nih? Siapa yang pernah punya pengalaman belajar teknik renang gaya dada? Gaya dada itu istilah awamnya gaya kodok deh, gaya katak. Kan kaki sama tangan kan nggak boleh bareng kan itu ya? Kaki dulu nendang, terus tangan ngayun, betul nggak? Ya diinget-inget. Betul ya? Biasanya yang paling gampang itu kakinya dayung 2 kali, kemudian tangan sekali. Atau kakinya lebih banyak dayungannya daripada tangan, gitu kan ya? Nah, nanti kalau sudah bisa, kompleks nih. Tangan sekali, kaki sekali. Tangan sekali, kaki sekali. Nah ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi prinsip latihan itu harus dari gerakan yang sederhana ke kompleks, gerakan mudah ke susah. Ini behavioristik ya. Tahap pengkondisian tadi ya. Untuk mengkondisikan tadi. Nah ini. Sama juga ini nih. Kalau ada teman-teman seorang atlet ya. Anda nanti akan mengenal yang namanya long term athlete development atau pembangunan atau pengembangan atlet jangka panjang ya. Ya, development LTAD ya. Nah, ini sama. Ketika Anda usia 0 sampai 6 tahun itu masuknya adalah masuk activity start ya. Dia adalah masih fundamental movement skill ya. Dia adalah during condition. Jadi dikondisikan nih supaya fisiknya menyesuaikan. Jadi jangan diberi pertandingan di sini nih. Nah, ini. Jadi nggak ada yang namanya anak-anak lomba lari, anak-anak biasanya ada tapi hanya sekedar untuk untuk pengenalan saja ya, bukan untuk kompetisi. Makanya anak-anak seusia segini ini tidak boleh untuk dilatih beban terlalu tinggi ya. Jadi aktivitasnya hanya sekedar kemampuan fisiknya saja. Tapi juga harus dilihat teman-teman ya, nanti ada fasenya. Kalau anak usia 1 tahun itu harus sudah bisa apa sih? 2 tahun harus bisa apa? 6 tahun harus bisa apa? Ya ini teman-teman harus belajar juga. Ya. Oke. Nanti kalau masih sempat di pertemuan terakhir saya akan berikan nih. Usia 0 itu harusnya sudah bisa apa-apa saja. 1 tahun sudah harus bisa apa secara fisik ya. Kalau secara kognitif itu nanti belajarnya di pedagogi ya, pedagogi. Kalau saya Pak Andi mengizinkan ya nanti saya kasih sedikit ya. Jadi kalau usia 1 tahun itu dia harus bisa bicara apa-apa ya kan, dia harus bisa paham, dia harus bisa nyebutin mama, papa itu di usia berapa ya. Paling tidak ini teman-teman juga untuk pengalaman teman-teman ketika nanti punya seorang anak ya. Kalau secara aktivitas harus apa nanti di pertemuan kelima deh kalau masih ada waktu. Nanti saya izin dulu ke Pak Andi karena bahasan saya hanya psikologi olahraga saja. Ya, kemudian usia 6 tahun sampai 9 ini masuk usia SD, kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3. Dia masuknya fundamental ya teman-teman ya. Makanya O2SN di SD itu tidak ada yang namanya lari 100 meter, lari 400 meter gitu. Adanya cuma kids atletik ya. Terus juga yang dilempar juga bukan ini masih bukan lembing, baru kalau teman-teman tahu namanya Apollo ya. Roket ya, seperti roket yang dilempar ya. Nah, ini. Kemudian usia 9 sampai 12 tahun ini masih dalam fundamental sport skill. Hati-hati teman-teman ya. Usia 9 sampai 12 ini usia SD, kelas tinggi ya. Kelas 4, 5, 6. Dia itu masih during condition. Jadi kalau nanti teman-teman mengajar SD, jangan sekali-kali melatih tingkat tinggi ya. Belum high performance, belum peak performance. Ya, masih belajar gerak dulu. Makanya kadang saya ini agak jengkel ya dengan teman-teman saya di SD ini selalu ngotot anaknya harus berprestasi. Ya, kita bangga punya timnas juara Piala Danon ya. Piala Danon itu piala yang PSSI yang junior itu ya, yang anak-anak kecil itu. Bagi saya itu sesuatu hal yang
menurut saya ya bukan suatu yang membanggakan. Kenapa luar negeri mereka belum berprestasi di usia seperti itu? Karena mereka belum disiapkan untuk berprestasi di usia seperti itu. Dia masih disiapkan untuk berlatih. Learn to train ya, berlatih untuk belajar untuk berlatih. Belum untuk menjadi seorang juara, tapi di Indonesia sudah dipres untuk menjadi seorang juara. Nah ini. Nah ini Piala Danone. Makanya ini kemarin Piala Dunia, seleksi Piala Dunia sama Piala Asia banyakkan naturalisasi. Ya kan teman-teman? Ya kan? Kenapa? Yang jadi pertanyaan, yang kemarin-kemarin juara di Piala Danone 10-15 tahun yang lalu kemana nih anak-anaknya? Nah ini. Kan kita ini kan pernah menggaungkan yang anak bola ya, pasti update ya, yang Piala Danone lah, piala ini ya. Sekarang ya jadi pertanyaan juara dunianya junior Piala Danone itu yang dari Indonesia itu kemana sekarang arahnya ya kan? Anak-anaknya kemana kok nggak mengisi timnas senior gitu, malah justru yang diisi adalah naturalisasi semua. Nah ini juga jadi PR teman-teman ya. Kita membahas sedikit tentang timnas kita ya. Nah ini. Nah, kemudian baru masuk tahap asosiasi dan conditional stimulus ini baru di usia 12 sampai 16 nih. Ya, ini usia-usia SMP, SMA ini ya. Sampai ke train to win ini ya, sudah otomatisasi ini ya. Ya, ini antara kalau laki-laki itu di usia 19 ke atas ya, dan females itu 18 ke atas ini sudah bisa masuk ke kategori olahraga profesional ya. Bisa ikut PON, Asian Games, SEA Games dan lain sebagainya di sini nih udah bisa. Selama di sini ini masih ada train to train ya, berlatih untuk latihan, berlatihan untuk berlatih ya kan. Kemudian usia 16 sampai 23 ini kalau Anda nanti yang ngajar di perguruan tinggi atau ngajar di SMA, nah ini anak-anak sudah bisa nih dilatih untuk berkompetisi nih ya. Di sana sudah harus dibangun ini fisiknya, mentalnya ya. Tapi kalau anak-anak yang usia ini teman-teman 0 sampai 12 tahun ya, jangan harap teman-teman pelatihan mental di sini nih. Latihan mental imagery untuk anak-anak usia 5 tahun. Nanti karena teman-teman sudah diajari Pak Andi latihan mental imagery belum ya? Belum sampai ya? Di perkuliahannya Pak Andi yang sebelumnya, yang pertemuan awal. Sudah sampai mental imagery belum Mbak Akila? Belum. Belum ya? Oke. Nanti kita akan ajari mental imagery itu apa sih. Jadi Anda nanti membayangkan. Anak-anak usia segini nih, jangan dilatih mentalnya dulu. Latih dulu fisiknya, ya mengenal dulu. Nah ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman jadi pelatih, ingat anak-anak usia 0 sampai 12 tahun ini jangan dilatih untuk berkompetisi. Latih dulu fisiknya dulu, kemampuan geraknya sudah benar sesuai dengan fase kehidupannya, baru nanti latihan mental itu baru di usia ini nih. Train to train and train to compete ya. Competition. Ya, mental imagery dikasih di anak-anak kecil, apalagi usia 6 tahun. Suruh bayangin, ya nggak bisa. Bayangannya kemana-mana, teman-teman. Nah, nanti kita akan latihan ya, mental imagery yang harus kalian juga punyai nanti. Tapi nanti di sesi-sesi setelah 3 pertemuan utama ya. Oke, next. Nah, tadi setelah pengkondisian, saya tinggal, aduh, udah habis ya waktunya. Ini banyak sekali. Kemudian next adalah pengkondisian operan. Saya akan percepat dulu. Beri waktu saya 10 menit lagi untuk karena harus menyelesaikan ini. Pengkondisian operan. Nah ini. Pengkondisian operan apa bedanya dengan pengkondisian klasik? Kalau pengkondisian operan ini teman-teman, ini poinnya ada di sini nih. Anda tergerak, Anda mengikuti kegiatan perkuliahan ini kan karena Anda mendapatkan nilai. Benar nggak teman-teman? Pak Andi kemarin mendeklar bahwa kegiatan perkuliahan yang saya pegang nilai akan saya berikan gitu ya. Makanya Anda ikut perkuliahan saya ya. Coba kalau saya tidak berkuasa terhadap nilai Anda, pasti Anda tidak akan mau ikut kuliah. Ah, bosan apalagi kuliahnya cuma mendengarkan. Nah, ini adalah pengkondisian mengenakan reward and punishment, teman-teman. Itu yang disebut dengan pengkondisian operan. Jadi bentuk pembelajaran di mana perilaku itu dipengaruhi oleh konsekuensinya. Seperti halnya Anda datang di hari ini adalah pengkondisian operan. Karena ada sesuatu hal yang ingin Anda capai. Apa itu? Nilai. Ya. Kalau Anda di sini tidak diberi nilai oleh dosen Anda, pasti Anda nggak akan mau datang tuh. Benar nggak? Iya. Itulah yang namanya pengkondisian operan.
Anda ngikut aturan karena ada sesuatu konsekuensi yang harus Anda tanggung. Kenapa Anda pakai helm? Kenapa Anda buat SIM? Saya tanya. Kalau nggak buat SIM boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Nggak apa-apa. Asalkan Anda tidak menggunakan jalan umum atau tidak melewati penjagaan polisi, ya kan? Tapi ketika Anda harus menggunakan jalan umum dan harus lewat penjagaan polisi, Anda harus punya SIM. Siapa tahu Anda di-stop di sana dan Anda nggak punya SIM, Anda kena tilang. Nah, itu pengkondisian berdasarkan reward and punishment. Kita akan lihat nih, seperti apa. Oke. Nah, ini teman-teman. Pengkondisian operan ini terjadi adalah 3 nih. Antecedents, behavior, dan consequences ya. Jadi behavior ini dibentuk antara antecedents. Antecedents itu adalah kejadian. Contohnya nih, teman-teman kalau panas, apa yang terjadi nih? Apa mood Anda apa? Kira-kira behavior Anda, perilaku Anda apa? Mengeluarkan keringat ya, terus kemudian apa ya, semangatnya turun begitu ya kalau panas ya. Ya itu sama, kenapa kok bisa mengubah perilaku Anda, panas bisa mengubah perilaku Anda? Karena ada konsekuensi nih. Karena panas itu menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Apa? Gerah, ya kan? Sama seperti yang lain-lain. Contoh nih, hadiah. Kalau Anda dapat hadiah, dapat bonus nih, perilakunya apa? Seneng kan ya? Kenapa? Seneng. Karena Anda mendapatkan yang namanya positif penguatan, sesuatu yang Anda inginkan. Wah, Mas Nabil dapat hadiah nih kemarin, seneng, ya kan? Tapi beda mungkin dengan Mbak Akila, dapat hadiah, dapat uang malah susah. Dia nggak seneng. Kenapa? Karena Mbak Akila memiliki pengalaman kalau dapat hadiah, uang, akan ada petir yang datang. Ini. Maka dia prinsipnya jadi nggak susah. Jadi hukum perilaku ini yang paling mendasar adalah adanya konsekuensi yang mendorong perilaku, teman-teman. Jadi teman-teman datang kuliah ini karena ada konsekuensinya. Benar nggak? Saya tanya, teman-teman mau ikut kuliah saya, ya, karena ada konsekuensi yang diberikan oleh Pak Andi kepada teman-teman. Apa? Nilai tidak akan keluar kalau tidak ikut perkuliahan. Benar nggak? Coba kalau nilainya itu tetap keluar walaupun Anda nggak ikut kuliah. Pak Andi ngasih nilai aja. Pasti nggak ada yang mau ikut kuliah saya. Ya kan? Nah ini teman-teman. Jadi perilaku teman-teman itu dipengaruhi dari konsekuensi. Jadi sekali lagi teman-teman kalau mau mengubah perilaku orang, beri konsekuensi. Nah, ada 4 konsekuensi teman-teman. Ya. Ini kita mengenalnya dengan ini nih. Positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, dan negative punishment. Sebenarnya ada 2 ya. Reinforcement dan punishment. Reinforcement dan punishment. Ini contohnya nih. Ini positive reinforcement ini kayak yang gambar kuadran pertama ini nih. Nih. Jadi ini si Dogi, dia mungkin mendapatkan makanan ini karena dia sudah baik ya. Dia tidak nakal, dia ngikuti majikannya ini. Dia mendapatkan yang namanya positive reinforcement, penguatan secara positif. Nah, kalau di kuadran 2 yang di sini, ini dia mendapat punishment atau hukuman positif. Hukumannya positif. Dia dimarahin ini sama majikannya. Mungkin dia nakal kali, ya kan? Kencing di apa namanya ini karpet ya, marahin nih. Awas lu ya. Ya, kalau kencing sembarangan, nah ini gebuk ya. Kemudian ada reinforcement, penguatan negatif. Penguatan negatif ini artinya tadinya kan si anjing ini kan dicencang nih ya, dicincang apa sih? Diikat ya. Kemudian karena dia nggak nakal, dia baik, ya kan? Dia dapat reward nih dari si majikannya nih. Dah kalau kamu nanti tidak kabur-kaburan, saya akan lepaskan ikatan kamu. Jadi kamu boleh bebas berkeliaran di mana-mana. Nah, itu tapi negatif reinforcement. Nah, kalau negatif punishment, hukuman negatif, itu tuh haknya dicabut, teman-teman. Ya, ini karpet yang tadi dipakai duduk oleh si Dogi ini diminta, ya, karena dia mungkin melakukan kesalahan, maka karpetnya ini diminta. Ya, jadi reinforcement itu sifatnya penguatan, ya. Sama seperti teman-teman.
Teman-teman kalau sudah mengerjakan tugas, bebas pulang kampung. Mungkin begitu ya, kalau Pak Andi ya. Boleh deh pulang kampung, nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman sudah menyelesaikan tugas, dari saya minggu depan gak usah ikut kuliah saya, nggak apa-apa. Ya. Itu adalah apa teman-teman? Negatif reinforcement ya. Tapi kalau teman-teman yang rajin nih, kayak tadi, setiap yang tanya saya kasih poin. Itu saya lebih kemana teman-teman? Reinforcement reinforcement positif ya, positif reinforcement. Mbak Akila kalau nanya saya kasih nilai tambah nih, positif reinforcement ya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, next ini kita percepat teman-teman. Saya ini harusnya 2 jam jelas. Ini aja udah saya bagi 3 aja, saya masih labakan ya. Nah, ini adalah contoh dari positif reinforcement. Apa ini teman-teman? Siapa yang tahu? Mas Nabil, kenapa ini disebut dengan positive reinforcement? Karena ini Pak, ada kayak tambahan bonus langsung dari presiden. Oke, kalau yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan mereka bukan apa ya, dibelajarkan di Cina untuk menambah atletik yang terbaik. Kenapa kok harus ke Cina? Kenapa Mungkin Mas? Kenapa harus di Cina ya Pak? Bukan kenapa kok di Cina. Kenapa? Apa istimewanya pelajar ini kok dia ikut ke Cina? Mungkin di dalam negara sendiri mereka nggak bertambah wawasannya Pak. Enggak, yang jadi masalah kenapa kok pelajar ini yang ke Cina? Kok 16 ini kenapa? Kok 16 pelajar ini kenapa? Kan pelajarnya kan ribuan. Mungkin yang terbaik di Indonesia Pak, dari beribu-beribu atletik. Oke, karena dia peraih juara ya Mas ya. Ini nih 16 peraih juara SAC. SAC itu ini nih Student Athletic Championship yang ada in Pasi ini ya. Jadi karena dia juara, dia dapat reward nih. Sebagai juaranya, dah kamu saya berangkatin ke Cina ini untuk belajar. Sama seperti mungkin ini nanti teman-teman Penjas nih, siapa tahu yang IPK-nya tertinggi dikirim ke Jawa untuk apa namanya studi banding atau pertukaran pelajar atau mungkin kemana, ke Amerika atau Inggris begitu ya. Nah ini namanya adalah positive reinforcement. Oke, next sekarang. Kenapa berita ini menjadi yang namanya negatif reinforcement? Siapa yang bisa memberikan statement selain yang tadi saya tunjuk? Ayo siapa? Penguatan negatif ini. 10 tahun dualisme teknis meja dibikin minim prestasi, Menpora Dito turun tangan. Ya. Anda sudah pernah dengar nggak ada dualisme di pengurusan tenis meja? Belum ya? Siapa yang anak tenis meja sini? Atau nih, dulu pernah ada yang namanya 2010 itu ada LPI sama ISL. Liga Premier League, Indonesian Premier League sama Indonesian Super League. Ya. Nah ini negatif reinforcement. Kenapa sih si Menpora ini harus turun? Kenapa kira-kira? Ini kenapa disebut dengan penguatan negatif? Kita cek lagi nih. Penguatan negatif tadi apa sih? Penguatan negatif itu yang mana? Reinforcement. Terus ini negatif ya. Yang ini ya teman-teman ya. Oke. Kenapa nih si Dito ini harus turun tangan nih? Siapa yang bisa memberikan penjelasan nih? Kita studi kasus nih. Duh, waktu ini terus ini ya. Oke. Saya jelaskan ya. Ketika terjadi dualisme tenis meja ini, maka pengurusannya kan saling ngeklaim nih. Yang kubu sini mengeklaim bahwa dia yang berhak untuk mengurus tenis meja, yang satu juga mengklaim bisa mengurus. Akhirnya apa? Tenis meja beberapa tahun tidak bisa ikut yang namanya kejuaraan internasional ya teman-teman. Maka supaya ini tidak terjadi lagi ya,
kamu akan saya ikutkan tadi ya, kayak si Dogi tadi, kamu akan saya ikutkan, ini makanya kenapa reinforcement negatif, kamu saya akan ikutkan Asian Games, kalau kamu mau akur, kalau kamu enggak dualisme kepemimpinan, ya kan? Paham nggak maksudnya di sini? Kalau kamu mau bersatu nih, saya akan kirim nih tenis meja nanti ke Asian Games. Nah, gitu kira-kira. Ini Mas Dito nih. Dito Aryo Tejo ya, Menpora Anda sekarang ya. Nah, ini. Kalau kamu sudah nggak dualisme. Dualisme itu apa sih? Pimpinan ganda ya. Jadi sama-sama ngeklaim. Sama ini ISL juga sama. Ini kan sempat dikritik sama FIFA juga. Kok ada liga dua liga utama di Indonesia. Ada ISL, ada Premier League. Tahun itu ya, tahun 2010 sampai 2012 ini. Akhirnya apa? Indonesia di-ban dari FIFA, tidak bisa ikut kegiatan internasional atau lomba internasional. Piala Asia, Piala AFF, dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Ada dualisme ini. Liganya mana yang resmi ini? Yang ISL atau Premier League? Karena semua sama-sama mengklaim bahwa dia adalah yang resmi. Akhirnya dijadikan satu lagi. Ya. Kalau kamu mau akur, kalau kamu mau bersatu, saya akan daftarkan lagi untuk ikut lomba internasional. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang disebut dengan negatif reinforcement atau penguatan negatif atau manajemen risiko, ya. Oke. Nah, ini siapa yang pernah mendengar berita ini? Siapa yang anak atletik? Siapa yang mau komentar nih? Ini yang mana, yang kiri atau yang kanan yang sanksi, mana yang hukuman? Oke. Siapa yang bisa? Siapa yang anak atletik atau anak olahraga? Atau siapa yang pernah kena sanksi nih? Atau jangan-jangan siapa yang medalinya pernah ditarik nih? Yang pernah punya pengalaman medalinya ditarik siapa nih? Ada nggak teman-teman sekalian? Kalau bicara masalah ini agak seru ya. Tapi yang seru saya sendiri nih. Teman-teman coba. Mas Daris bisa memberikan komentar nggak? M Daris Movits. Ini mana yang menurut kamu adalah hukuman, mana yang disebut dengan sanksi? Di unmute dulu Mas Daris. Mana nih? Menurut kamu Usain Bolt medalinya ditarik karena rekan satu timnya positif doping nih. Ya, silakan Mas Daris. Menurut kamu mana yang sanksi, mana yang hukuman? Atau yang lain bisa membantu, silakan. Ini Ya, Pak. serta kita ada 50 loh. Ya, silakan. Siapa, Mas? Menurut Nabil, Pak, yang hukuman yang foto atlet yang 4 orang nih, karena di sini diancam 1 medali emas Usain Bolt ditarik. Dan yang sanksi di Rusia dilarang mengikuti Olimpiade dan olahraga global selama 4 tahun karena doping. Karena ini bahasanya di. Ya, lanjut silakan Mas Nabil. Karena mungkin setelah 4 tahun mungkin sanksi yang diberikan ini udah disahkan lagi, mungkin bisa dimainkan lagi, Pak. Oke. Sekarang saya coba pertegas dulu ya, Mas Nabil menganggap bahwa yang berita sebelah kiri, yang ini adalah hukuman ya. Oke, ini hukuman, ya. Kemudian yang ini yang saya kasih warna hijau ini adalah sanksi ya. Oke, saya mau tanya deh, kenapa yang merah ini Anda sebut hukuman, kok yang hijau ini sanksi? Menurut Mas Nabil kenapa? Karena menurut saya Pak, menurut saya sendiri Pak, hukuman itu sesuatu yang gimana ya Pak bahasanya. Tapi saya agak ragu Pak, mungkin pas sudah saya baca lagi di situ dapat hukuman bahwasanya dilarang di berita yang kedua. Tapi yang sanksi rekannya positif doping. Pusing ya. Ya inilah diskusi ya teman-teman ya. Inilah pentingnya ya, di pertemuan kedua sudah agak mulai muncul ya. Saya memang melatih jiwa critical thinking Anda ya. Oke. Baik, nggak apa-apa. Thank you Mas Nabil sudah berusaha. Saya tadi ingin mengejar di sini nih. Poinnya adalah
ketika hukuman itu sudah tidak akan bisa dikembalikan lagi, ditarik ya. Ini Usain Bolt medalinya ditarik ya, karena ketahuan salah satu dari ini nih, kalau nggak salah yang mana ya. Ini dari 3 ini yang doping ya. Jadi dari 3 ini doping. Jadi Usain Bolt ini tidak dapat lagi punya medali estafet, nomor estafet. Tapi kalau nomor individunya nggak ditarik. Yang ditarik hanya nomor estafetnya yang ketahuan salah satunya doping. Dan tidak akan dikembalikan lagi karena ketahuan doping saat lomba itu sudah masih dalam kondisi pakai doping. Kalau seumpamanya nanti dia sudah nggak pakai doping, apakah boleh lomba? Boleh. Tapi apakah medalinya boleh diambil lagi, Mas Nabil? Boleh nggak? Kemungkinan. Kemungkinan? Kemungkinan apa? Boleh nggak? Enggak, Pak. Nggak bisa. Karena medali itu hanya disiapkan saat kejuaraan itu. Ini kan kalau nggak salah di Beijing ya. Dia kena doping itu di Beijing, di Olimpiade Beijing nih. Ya. Kalau seumpamanya dia di Olimpiade besok itu Prancis, si orang yang pakai doping di Beijing tadi sudah nggak pakai doping lagi, apakah medalinya di Beijing boleh diambil lagi? Tidak boleh. Ya, itu yang disebut hukuman. Kalau hukuman itu sudah diberikan dan tidak boleh diganti lagi. Sama seperti Anda mungkin pernah lihat orang di penjara. Kalau dia sudah tidak lagi melakukan perbuatannya, apakah statusnya boleh kembali lagi? Dia tidak di penjara? Kan dia sudah di penjara, sudah mendapatkan hukuman, ya sudah. Kalau dia nggak tobat lagi ya di penjara lagi, kan begitu ya? Benar nggak? Nah, itu adalah hukuman, teman-teman. Nah, beda dengan sanksi. Kalau sanksi, dia itu di-ban dulu. Sama seperti Indonesia di-ban waktu itu kan tragedi Kanjuruhan ya. Dilarang menyelenggarakan pertandingan resmi nasional karena tragedi Kanjuruhan yang meninggal sampai puluhan orang itu ya kan. Di-stop sampai investigasi turun. Sama ini Rusia. Rusia dilarang mengikuti hanya 4 tahun saja. Dia dicek nih, selama 4 tahun dia patuh nggak? Kalau dia sampai 4 tahun masih nggak patuh, atletnya juga masih pakai doping ya otomatis tambah lagi. Nah, lah Olimpiade 2020 kemarin yang di Tokyo dia nggak boleh ikut. Nanti 2024 nggak tahu nih di Prancis. Nah, tergantung dari IADO-nya, International Doping Organization-nya nih. 2024 di Prancis besok, Rusia boleh ikut nggak? Kalau boleh, ya alhamdulillah. Nanti kalau tidak boleh berarti dia harus 4 tahun, nunggu 4 tahun lagi. Olimpiade Los Angeles di Amerika baru boleh lagi. Dengan catatan Rusia harus patuh dan kembali ke jalan yang benar. Nah, itu istilahnya. Sanksi itu diberikan hanya untuk memutus perilaku saat itu saja, teman-teman. Kalau hukuman itu sudah pasti final, ya. Jadi itu, Mas Nabil, kira-kira. Ya, siap. Makasih. Jadi Mas Nabil udah benar ya. Tapi mungkin cara penjelasannya tadi kenapa saya tanya, kenapa kalau yang sebelah kiri ini disebut hukuman, kalau yang ini sanksi, bedanya. Ya, Oke ya, siap, terima teman-teman. kasih. Ini masih ada lagi ya. Nah, ini contohnya nih teman-teman ya. Nanti silahkan dipelajari ya. Saya karena sudah kehabisan waktu ya. Karena kalau sudah membicarakan masalah kayak gini nih agak lama ya. Nah, ini contohnya nih. Ya, contohnya. Ini adalah positive reinforcement ya. Nah, ini Sintayong kemarin menangkan League AFF ya. Kemudian dikasih jempol sama Pak Jokowi, ini juga termasuk positive reinforcement ya. Anda ngelatih anak Anda, siswa Anda melakukan teknik yang bagus ya, cukup kasih jempol ya. Oke, good job. Ya, itu sudah termasuk positive reinforcement. Nah, saya mau tanya nih, ini nih penambahan waktu. Kenapa disebut dengan negative reinforcement? Siapa yang bisa menjadikan penjelasan? Ini ada extra time 8 menit nih. Sepak bola nih. Terus bedanya apa dengan negatif punishment ini? Penalti. Kenapa di sini dalam bentuk penalti? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Kemudian ini apa ini? Ini teman-teman tahu nggak nih? 29 ini artinya apa ini teman-teman? Ini cabang olahraga apa sih ini? Apa Mas Nabil? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Kok tahu dari mana? Tahu dari mana? Karena skor sama. Skornya 29. Skornya kan 21, Mas. Kok ini 29? Kenapa kok ini disebut negative reinforcement? Ini peraturan terbaru ya
dari bulu tangkis. Siapa yang anak bulu tangkis di sini? Kalau skornya 20 sama, apa ininya? Negative reinforcement-nya apa, teman-teman? Siapa yang tahu? Dikasih jus ya? Jus. Penambahan selisih 2. Tetapi kalau skornya 29 sama, apa yang dilakukan? Siapa yang tahu? Ayo. Ini belum ada kuliah bulu tangkis, tapi nggak apa-apa deh. Saya kasih tahu. Gimana? Kalau terjadi skor 29-29, menangnya gimana nih? Ayo, siapa yang tahu? Ini anak penjas harus tahu nih. Ya, ini peraturan terbaru ya. Disclaimer dulu ya. Nanti kalau salah ya silakan boleh nanti komplain ke saya. Jadi kalau sudah posisinya 29-29 ini nggak nyari selisih 2 lagi. Siapa yang paling dapat 30 duluan dia yang menang. Nah ini. Ini yang namanya negative reinforcement ya. Kenapa disebut negative reinforcement? Teman-teman nanti silakan lihat di cari ya pengertiannya. Nanti kita bisa diskusi ya. Saya free untuk diskusi kapanpun. Kemudian ini ada negative punishment. Ini beda dong. Nih. Kartu kuning, yang atas kartu merah. Kenapa kemarin pemain Indonesia dua-duanya kena kartu merah nih? Padahal belum lihat VAR ya kan. Yang satu udah lihat VAR, oke, kasih kartu merah. Yang satu kasih kartu merah juga, jadi mainnya 9. Dia positif punishment, termasuk Zidane kemarin ya, saat nanduk Materazzi ini ya. Kasih kartu merah. Itu sebagai positif punishment. Ya. Kalau kartu kuning, kenapa disebut dengan negatif punishment? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah ini. Ya, nanti jadi diskusi di kalangan Anda ya. Silakan nanti di ini. Karena kalau kartu kuning ini, negatif punishment ini dia hanya di peringatan aja. Peringatan nih. Kamu kalau sekali lagi, gua kasih kartu merah lo ya. Kalau sudah kartu merah, nggak bisa masuk lagi. Ya, sama seperti kemarin laga Indonesia sama Qatar. Di kartu merah 2 kali ya sudah terpaksa Indonesia bermain dengan 9 orang lawan 11. Kalah dong, pasti, ya kan? Apalagi kalah tuan rumah lagi. Nah ini, kalau negatif punishment, dia dikasih peringatan nih. Penalti juga negatif punishment, peringatan. Kamu jangan melakukan pelanggaran di kotak penalti. Kalau kamu melakukan pelanggaran kotak penalti, lawan kamu saya kasih penalti, ya kan? Nah ini, kira-kira begitu teman-teman. Ya, ya bisa dipahami ya. Nanti silakan diskusi di antara kalian. Kalau ada kebuntuan, nanti bisa kontak ke saya. Ya, saya senang kalau ada diskusi ya. Oke, kalau dari 3, 4 ini kira-kira teman-teman nggak setuju, boleh komplain juga nggak apa-apa. Silakan nanti dikaji dulu. Kok ini disebut negatif punishment ya? Harusnya kan ini positif punishment. Nah, nanti silakan kita diskusikan bareng-bareng ya. Saya akan sangat senang sekali kalau ada diskusi. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin menjadi seorang praktisi di olahraga, ini kayak gini ini harus paham ya. Karena nanti tahu. Nah, ini akan membangun namanya karakter seorang atlet. Ya. Oke. This is the end of my slide. Terima kasih. Saya masih ada waktu nggak ya untuk pertanyaan? Kayaknya udah nggak ada deh. Saya yakin Aceh masih lama sholat duhurnya ya, tapi di tempat saya sudah mulai mau adzan ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyimak kuliah saya hari ini ya. Saya yakin Anda sudah mulai pusing ya, karena materinya banyak. Ingat, kita tadi dapat pembelajaran hari ini apa? Ini nih. Belajar adalah perubahan tingkah laku ya. Kalau teman-teman hari ini tingkah lakunya atau ilmu pengetahuannya nggak berubah, berarti kuliah ini percuma. Ya, saya berharap teman-teman hari ini perkuliahannya ada insightful ya, mendapatkan hasil yang maksimal dengan ada perubahan. Paling tidak perubahan perilaku dan pola pikir. Oh ternyata kayak tadi nih, ternyata orang jahat itu nggak selamanya jahat ya. Orang jahat itu karena ada sesuatu hal yang atau hinggap atau perilakunya dibentuk atas lingkungannya. Ya. Ini kita juga belajar tadi masalah apa nanti tadi negatif punishment reward, termasuk Anda datang ke sini ikut kuliah ini kan karena ada pengkondisian operan. Kalau tidak ada pengkondisian operan nggak akan mungkin terjadi perkuliahan ini. Ya.
Oke, thank you teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan rekamannya bisa dilihat lagi ya. Kalau kemarin saya mohon maaf, saya karena baru pertama kali ya, jadi lupa untuk merekam ya. Saya pikir sudah merekam, ternyata belum ya. Setelah saya cek tidak ada rekamannya. Jadi mohon maaf sekali lagi, pertemuan pertama nggak ada rekamannya. Di pertemuan kedua insya Allah saya akan upayakan ini sih pada masih posisi ngerekam ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat lagi. Thank you semuanya yang sudah hadir ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya di pertemuan kedua ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan feel free untuk japri ke saya. Tidak usah takut-takut ya. Mohon maaf kalau diskusinya masih saya dominasi hari ini, masih lecturing ya. Belum ada diskusi, karena ini banyak pengantar yang harus saya sampaikan dulu supaya wawasan Anda terbuka ya. Saya hanya minta 2 kali lagi pertemuan kita akan membahas tentang psikoanalisis dan satu lagi apa lupa saya. Behaviorisme, sorry. Behaviorisme. Nah ini. Ya, kita ada 2 lagi ya sesi lecturing. Setelah itu nanti akan banyak penugasan sampai akhir semester di bulan Juni, Mei dan Juni nanti ya. Nanti bahkan banyak teman-teman yang akan berbicara ya. Kalau ini karena 3 kali pertemuan makanya saya percepat, tadinya saya rencanakan minggu depan. Kalau minggu depan saya akan pastikan perkuliahan akan mundur jauh dan teman-teman nggak akan dapat insight yang lebih banyak ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan. Sukses selalu. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum akhiri saya mau screenshot dulu, kita foto bersama dulu. Ya. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf yang saya screenshot hanya 1 halaman dulu ya. Yang lain nanti menyusul. Thank you semuanya. Boleh meninggalkan room. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adit ya. Terima kasih.